Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang uji selanjutnya, yaitu uji ANOVA. Ini adalah singkatan dari analisis dari variansi, analysis of variance. Berbeda dengan t-test, kalau uji T itu untuk melihat perbandingan nilai tengah dari dua kelompok dan satu kelompok, sedangkan kalau ANOVA ini kita pergunakan untuk membandingkan nilai tengah variabel numerik dari eh, lebih dari dua kelompok. Dari pembahasan tadi pertama, pengenalan pertama bahwa ANOVA ini digunakan untuk menganalisis dari variabel continuous. Kenapa? Karena continuous jelas dia memiliki nilai tengah, entah itu mean, entah itu median. Dan yang di sini yang kita pakai untuk ANOVA karena dia ANOVA termasuk uji parametrik, yaitu nilai tengahnya berupa mean. Jadi di sini variabel dependent-nya atau variabel outcome-nya itu adalah continuous atau angka ya, sedangkan variabel independent-nya dia kategorik. Itu sudah merupakan ketentuan. Jadi kalau misalnya saya ingin melihat perbedaan dari skor IQ dari beberapa strata ekonomi. Jadi strata ekonominya ada lebih dari dua ya, rendah, menengah, dan tinggi. Kemudian skor IQ-nya berupa numerik, kita bisa menggunakan ANOVA. Kita nanti akan membandingkan mean dalam 3 atau lebih kelompok ya. Kemudian efek prediksi dari variabel independen terhadap dependennya dapat dilakukan setelah dilakukan adjusting covariate. Covariate ini adalah variabel lain selain variabel bebas dan variabel tergantungnya. Walaupun saat ini analisis dari covariate ini sudah tidak digunakan. Kenapa? Karena orang lebih sering menggunakan regresi untuk melihat secara langsung adjusting dari variabel covariate-nya. ANOVA ini ada beberapa ya. Jadi nanti kita akan lihat beberapa uji dari ANOVA. ANOVA bentuk pertama yang disebut dengan one way ANOVA atau satu jalan. Satu jalan tuh hanya satu jalannya dari variabel bebas ke variabel tergantungnya. Jadi harus ada dua variabel di sini ya, bivariat. Sedangkan kalau faktorial ANOVA berbeda lagi ya, faktorial ANOVA dengan one way ANOVA. Lalu bentuk lain dari ANOVA yaitu yang disebut dengan skema faktorial ANOVA. Faktorial ANOVA ini skemanya seperti ini. Jadi ada variabel bebas 1 dan ada variabel bebas 2. Ingin melihat bagaimana interaksi antara variabel bebas 1 dan variabel bebas 2 ini terhadap variabel tergantung. Interaksinya seperti apa? Interaksinya adalah berupa strata. Nanti kita akan melihat strata variabel bebas 1 di dalam variabel bebas 2 dan seterusnya untuk terhadap variabel tergantung. Model seperti ini sudah sama ya, tidak begitu familiar, tidak begitu umum digunakan saat ini karena kita lebih sering masuk ke regresi ya, entah itu masuknya ke yang multiple regresi, entah itu linear maupun logistik. Lalu ada yang disebut dengan analisis dari covariat. Covariat, ingat tadi definisinya, covariat itu adalah variabel lain selain variabel bebas dan variabel tergantung, dan dia mempengaruhi variabel tergantung. Kalau kita lihat dalam skema ini, variabel tergantungnya itu adalah berat badan. Sedangkan sosioekonomi dan gender ini adalah yang akan ditelitinya. Kalau misalnya dilihat dari sini, faktorial ANOVA bisa dilakukan dalam sosioekonomi dan gender, namun covariatnya pun bisa kita analisis apakah dia berpengaruh terhadap berat badan atau seterusnya. Ingat bahwa skema-skema yang ada ini harus berdasarkan teori, bukan berdasarkan asumsi. Jadi harus ada landasan pemikiran yang sahih. Sekarang kita akan masuk ke dalam syarat dari ANOVA. Dan seperti kalau kita lihat sekilas saja, syaratnya itu cukup banyak ya. Itu sebetulnya kenapa uji ini tidak begitu familiar walaupun masih juga digunakan ya. Jadi di sini beberapa asumsi yang harus kita gunakan untuk menguji dengan ANOVA one way atau faktorial. Jadi partisipannya harus independen ya. Setiap partisipan itu hanya muncul sekali dalam setiap kelompoknya. Jadi kalau misalnya dalam kelompok status sosioekonomi rendah, dia nggak mungkin masuk lagi ke dalam status sosioekonomi menengah. Lalu grupnya harus independen ya, setiap partisipan hanya ingin satu kelompok, hanya masuk dalam satu kelompok.
Lalu outcome variabelnya harus berdistribusi normal. Masih ingat tentang distribusi normal dalam pertemuan kemarin? Jadi setiap kelompoknya itu harus memiliki variabel continuous yang memiliki distribusinya normal. Dan kemudian setiap sel harus memiliki ukuran sampel size yang adekuat. Ini yang sering jadi permasalahan ya. Kita sering melihat bagaimana uji ANOVA sering dipergunakan dalam uji laboratorium dengan jumlah sampel yang sangat-sangat kecil. Di sini juga kemudian sel rasio itu perbedaannya ya tidak boleh lebih dari 1:4. Jadi antara kelompok 1, 2, dan 3 itu kalaupun ada perbedaan jumlah responden dia nggak terlalu besar ya. Lalu variansinya, nah ini variansinya itu harus sama di dalam setiap kelompok. Ini syarat yang lainnya. Jadi selain distribusi, variansinya pun harus terdistribusi sama. Berbeda dengan uji T, variansi tidak merupakan syarat wajib, tapi kalau di ANOVA, variansi ini menjadi syarat wajib. Lalu kemudian residual, ya residualnya harus distribusi normal kalau misalnya kita melakukan prediksi dari hasil ANOVA-nya. Dari prediksi itu nanti kita bisa munculkan residu. Residual itu adalah selisih antara nilai sebenarnya dengan nilai prediksinya. Dan tidak ada outlier yang kuat ya, tidak. Masih ingat tentang outlier kemarin ya bahwa ada yang data sebarannya dia di luar distribusinya. Kalau misalnya syarat 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka kita bisa menggunakan repeated ANOVA ya. Ingat tadi bahwa jumlah yang disarankan setiap sel itu adalah 30. Kurang dari 30 kita sebut sebagai jumlah selnya kecil, jumlah sampelnya tidak adekuat. Ingat H0-nya, jadi hipotesis nolnya di sini adalah setiap kelompok di dalam faktor atau variabel bebas ya. Jadi kalau di ANOVA variabel bebasnya disebut faktor, itu memiliki nilai min yang sama. Sehingga H alternate-nya atau H1-nya kebalikannya. Jadi terdapat perbedaan nilai min dalam setiap kelompok. Ingat bahwa di sini ANOVA menganalisis variannya, bukan min, karena uji ini hanya menilai min dari setiap kelompok terhadap penyebarannya. Jika ada 3 kelompok, sangat mungkin untuk melakukan uji T sebanyak 3 kali. Bisa kan? Seperti itu. Jadi kita bandingkan. Misalnya ada 3 kelompok, kelompok 1, 2, dan 3. Uji T, kelompok 1, kelompok 2, uji T pertama. Lalu kelompok 1, kelompok 3, uji T kedua. Lalu kelompok 2 dan 3, uji T ketiga. Bisa aja seperti itu. Tapi ya konsekuensinya adalah alpha errornya pun membesar 3 kali. Karena kita melakukan 3 kali menganalisis. Berikut ini adalah pertanyaan dari sebuah kasus, apakah berat badan dari bayi ini tergantung dari paritasnya. Hipotesis nolnya jelas, tidak ada perbedaan min dari kelompok paritas tersebut. Tidak ada perbedaan min berat badan dalam setiap kelompok paritas. Outcome variabelnya adalah berat badan, variabel continuous, sedangkan variabel explanatorinya itu adalah paritas kategori dibagi jadi 4 kelompok. Kemudian kita lihat tabel selanjutnya di sini di paritas di sini. Paritasnya ada 4 kelompok, singleton, 1 saudara, 2 saudara, lebih dari 3 saudara, jadi ada 4 kelompok. Dengan total sampel penelitiannya adalah 550. Kalau kita lihat di sini, frekuensi observasi dari setiap kelompoknya itu tidak sama. Ada yang 180, ada yang 192, ada yang 116, ada yang 62. Apakah ANOVA bisa digunakan? Bisa. Kenapa? Karena tadi ingat bahwa dalam setiap kelompok tidak boleh ada perbedaan lebih dari 1:4 tersebut. Ya. Baik, dari hasilnya ya setelah asumsi distribusi normal terpenuhi, kemudian juga syarat-syarat yang lain terpenuhi, kita bisa lihat dari hasil uji ANOVA-nya. Kalau dilihat dari sini ya, uji ANOVA itu terdiri dari beberapa uji. Yang pertama adalah uji variansinya karena tadi salah satu syarat dari ANOVA itu selain distribusi normal, itu variansinya harus sama. Uji variansinya bisa banyak, bisa berupa Levene, bisa berupa uji yang lain. Lalu apabila eh, uji variansinya itu terpenuhi, maka kita bisa lanjutkan dengan uji F-test dari uji ANOVA-nya. Di sini nih uji ANOVA-nya, nilai F-nya yang diujikan. Nah, kita bisa melihat nanti signifikansinya ya. Jadi kita lihat signifikansi. Jadi kalau misalnya kita melihat hasil dari penelitiannya,
kita lihat kursornya di sini adalah pertama adalah signifikansi dan 95% confidence intervalnya. Kalau dilihat tanpa melihat confidence interval, signifikansi, kita lihat aja perbedaan min-nya. Perbedaan min dari kelompok 1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,4. Nggak jauh beda, ya. Tidak jauh beda. Tapi bisa kita lihat dari overlappingnya sekarang. Dari confidence interval ini, kita bisa melihat overlappingnya. Banyak nggak overlappingnya antara satu kelompok dan kelompok yang lain. Lalu kemudian ingat bahwa untuk menguji variansi ini adalah mirip dengan uji asumsi distribusi normal menggunakan Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov, di mana nilai yang lebih besar dari alfa atau lebih besar dari misalnya kita tentukan 0,05 maka disebut distribusinya terpenuhi. Dalam hal ini adalah variansinya terpenuhi karena kenapa? Karena signifikansinya 0,59 di atas 0,05. Sehingga apa? Uji ANOVA merupakan uji yang valid karena syarat tadi sudah terpenuhi. Baru kita lihat perbedaannya di sini. Ya, dari uji F-nya didapatkan signifikansinya adalah 0,02. Lebih kecil dari alfa yang ditentukan. Nah, tapi bedanya ada di mana? Antara kelompok apa perbedaannya? Nah, ini nggak bisa dibedakan oleh uji ANOVA ini. Sehingga kita harus melanjutkan dengan uji selanjutnya yang disebut dengan uji post hoc. Nah, seperti apa uji post hoc yang bisa kita pilih? Pilihannya itu sangat dipengaruhi oleh jumlah sampel dalam kelompoknya, kemudian variansinya, dan kebiasaan di bidang penelitian. Kalau misalnya bidang psikologi, biasanya uji post hoc yang digunakannya adalah SCEF, sedangkan kalau bidang klinis itu adalah Bonferroni, sedangkan kalau di bidang epidemiologi itu yang digunakannya adalah Duncan. Dari tabel yang ada di sini mengenai beberapa uji post hoc, kita bisa melihat beberapa uji yang asumsinya lebih longgar, sehingga bisa kita pergunakan. Yang paling longgar itu adalah Bonferroni yang memang digunakan di bidang klinis dalam bidang kedokteran. Di sini dia tidak memerlukan adanya jumlah grup yang sama, ya, jumlah anggota kelompok yang sama dalam setiap kelompok. Kemudian juga di sini dia tidak memerlukan subset group wise. Kemudian dia bisa melihat perbandingan antara 95% confidence interval setiap kelompoknya. Uji Tukey di sini ini biasanya digunakan di dalam uji laboratorium, tapi ingat bahwa di sini syaratnya equal group size ya harus sama dan juga banyak syarat group wise subsetnya harus ada. Ini yang membedakan antara beberapa uji post hoc yang bisa digunakan. Nah, karena penelitian ini dilakukan di dalam setting klinis, ya, dalam penelitian tentang kesehatan ataupun kedokteran, maka kita menggunakan uji Bonferroni dan di sini kita bisa melihat, ya, dalam uji tabel ini mungkin, waduh, banyak banget angka-angkanya, nggak usah terlalu takut, ya. Kita lihat dulu di sini bahwa yang disebut dengan di sini ada beberapa kolom dan di sini dari beberapa kolom ini adalah jadinya matriks, ya, matriks antara setiap kelompok dibandingkan dengan kelompok yang lain. Apakah harus dibaca semua? Nah, sebetulnya nggak harus dibaca semua. Cukup kamu baca yang di sini adalah yang ada tanda bintangnya. Tanda bintang di sini artinya ada perbedaan min yang signifikan antara kelompok yang singleton dengan kelompok yang dua bersaudara, ya. Jadi singleton dan dua bersaudara ada perbedaan min 0,2 ya kilogram. Di sini perbedaannya. Kemudian kita lihat juga bisa lihat signifikansinya. Signifikansi dari Bonferroni-nya di sini adalah 0,029. Lalu kemudian juga di sini 95% confidence intervalnya ya selisihnya itu adalah antara segini sampai segini. Ada lagi nggak yang lain? Ada ya perbedaan antara tadi two sibling dan singleton walaupun ini sebenarnya sama-sama aja. Ini adalah saling meng-cross check ya. Sehingga apa? Kita bisa pastikan perbedaan min yang paling besar itu ada antara kelompok yang singleton ya dan kelompok yang memiliki dua anggota saudara ya dua bersaudara. Selisihnya seperti apa? Ini selisihnya bahwa di sini I kurangin J yaitu singleton kurangi yang memiliki dua saudara itu minus nilainya. Artinya apa? Yang singleton ini lebih kecil dibandingkan yang memiliki dua saudara.
Ya, lebih kecil 0,2. Lalu kemudian kita masuk ke dalam faktorial ANOVA atau yang disebut dengan more than one way ANOVA. Kenapa more than one way? Karena bisa ada two way, bisa ada three way, bisa ada four way, dan seterusnya dan seterusnya. Walaupun secara validitas penelitian pasti akan menurun ya validitasnya. Nah, di sini kita lihat misalnya di sini ada tiga faktor ya. Tiga faktor itu artinya ada tiga variabel bebas. Artinya kalau ada faktorialnya berarti faktor satu ini kita buat grupnya ada tiga, faktor dua itu ada dua ya satu dan dua, dan di sini ada faktor ketiganya. Faktor tiganya berupa tadi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sehingga kita bisa lihat di sini jumlah selnya itu jadi banyak ya. Karena jumlah selnya banyak, ingat perbedaan jumlah observasi dalam setiap sel nggak boleh lebih dari 1:4. Kalau misalnya dengan jumlah sel yang sebanyak ini, maka kita akan mendapatkan kemungkinan terdapat sel yang sangat-sangat kecil atau bahkan sampai nol. Nah, kalau seperti itu, secara asumsi penggunaan faktorial ANOVA pun sudah tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak terpenuhi asumsinya. Sehingga apa? Uji faktorial ANOVA ini sekarang mulai ditinggalkan, mereka bergeser sekarang ke uji regresi. Nanti kita akan bahas tentang uji regresi selanjutnya di pertemuan berikutnya. Di dalam faktorial ANOVA dikenal yang disebut dengan fixed factor atau variabel bebas yang masuk ke dalam seluruh variabel, ya, masuk ke dalam seluruh kelompoknya. Contohnya apa? Jenis kelamin misalnya. Setiap kelompoknya pasti ada jenis kelamin laki-laki dan ada jenis kelamin wanita. Itulah sebabnya kenapa jenis kelamin itu merupakan fixed factor terhadap jumlah bersaudaranya. Lalu kemudian juga dalam faktorial ANOVA akan muncul variabel baru yang disebut dengan interaksi. Interaksi ini merupakan faktor yang dimodifikasi oleh fix faktor yang lain. Misalnya jenis kelamin laki-laki itu apabila memiliki jumlah bersaudaranya itu lebih dari satu, maka dia akan berubah berat badannya. Misalnya seperti itu, sehingga itu yang disebut dengan interaksi. Kemudian juga ada yang disebut dengan random factors di sini bahwa sampel penelitian harus mewakili populasi sehingga pengambilannya pun harus berupa sampel. Ya, memang faktorial ANOVA itu lebih rumit daripada one way ANOVA, tapi memang sekarang sudah ada gantinya, nggak usah takut. Jadi kalau misalnya bingung dengan faktorial ANOVA, kita bisa gunakan analisis yang lain. Contoh di sini misalnya pertanyaannya adalah apakah berat badan bayi berhubungan dengan jenis kelamin, kemudian paritas, dan maternal level dari edukasinya. Jadi tingkat pendidikannya. Kalau lihat dari sini, berat badan bayi ini merupakan variabel outcome-nya yang disebut dengan golongannya adalah variabel continuous. Sedangkan variabel paritas itu gender, itu ada dua kategori jenis kelamin. Ya, paritas di sini ada 4, kemudian maternal edukasi di sini ada 3 kelompok. Dari sini kita bisa menggunakan faktorial ANOVA-nya. Dari faktorial ANOVA-nya, maka kita bisa buat sel yang akan kita buatnya. Selnya gimana caranya? Tinggal dikalikan saja. Ya, tadi gendernya 2, maternalnya 3, kemudian paritasnya ada 4. Ada 24 sel. Dari 24 sel, katanya kan tadi setiap selnya tuh nggak boleh berjumlahnya sedikit. Ya, yang disebut sedikitnya kurang dari 30. Jadi akhirnya kalau misalnya ingin eh, penelitiannya itu jadi valid, maka jumlah sampel yang harus dikumpulkan seluruhnya adalah 24 sel dikalikan 30. Yaitu 720 orang yang harus dikumpulkan data gender kelahirannya, kemudian juga maternal edukasi dan paritasnya. Bayangkan, banyak kan? 720 orang, ya. Sehingga kalau kita lihat hasil dari tabelnya, kita bisa melihat di sini adalah ada fixed factor yang disebut dengan faktor yang ada dalam setiap variabel lain yaitu gender. Jenis kelamin itu ada dalam semua ya. Jadi jenis kelamin laki-laki ini kelompoknya dan ini jenis kelamin perempuan. Lalu kemudian ada maternal edukasi dengan paritasnya. Maternal edukasinya ini ya ada 3, kemudian paritasnya ada 4. Ini juga sama di dalam kelompoknya.
Kalau kita lihat total dari penelitiannya di sini adalah 275 tambah 275 sekitar 550. Nah, dari 550 itu jelas jumlahnya itu tidak mencukupi. Sehingga apa yang terjadi? Kita bisa lihat di sini. Ada kelompok yang memiliki jumlah selnya yang sangat kecil, kurang dari 30. Dalam kelompok singleton dengan year 10 pendidikannya dalam kelompok jenis kelamin laki-laki ini ada 15, 22 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga karena terdapat sel yang berjumlahnya kecil, maka kita harus ada penggabungan kategori. Selain itu juga ada yang perbandingannya tuh 1:14. Kan tadi syaratnya adalah nggak boleh lebih dari perbandingan setiap selnya 1:4. Ini mah ada 1:14, ada 4:55, 2:45, dan seterusnya. Sangat-sangat besar. Sehingga apa? Kita harus membuat kategori ulang. Ya, kategori lain kita gabung kategorinya. Dan inilah kesusahan dari faktorial ANOVA. Baik, kita lanjutkan sekarang ke uji selanjutnya yaitu analisis dari kovariat ya. Kovariat di sini artinya apa? Ini kita memeriksa apakah perbedaan mean kelompok itu ada setelah di-adjust terhadap variabel kovariatnya yang berjenis variabel continuous ya. Apa itu adjust? Adjusting tuh artinya tuh lebih ke arah memvalidasi ya. Jadi setelah ada confoundernya kita analisis ulang. Ingat bahwa confounder tuh bisa ada dua, bisa observed dan unobserved. Kalau yang observed itu berupa kovariat, tapi ada yang unobserved. Untuk unobserved itu analisisnya berbeda. Nah, itu lebih tingkatannya lebih advance, nanti dibahas kalau misalnya Anda S2 atau S3. Ini adalah asumsi dari ANCOVA. Jadi asumsi ANOVA yang sudah banyak itu harus ditambah lagi untuk ANCOVA. Itulah sebabnya kenapa uji ini tidak begitu familiar ya. Kenapa? Karena memang begitu banyak persyaratan yang harus dilewatinya. Asumsi pertama di sini adalah bahwa pengukuran kovariatnya itu harus reliable ya, harus bisa konsisten ya. Jangan sampai kita mengumpulkan data kovariatnya tapi asal gitu. Lalu kemudian kalau misalnya ada lebih dari satu kovariat, itu kita pilih salah satu ya yang koleniaritasnya yang paling rendah di sini. Dan kemudian asumsi selanjutnya adalah asosiasi antara kovariat dengan variabel tergantung itu harus linear. Ingat bahwa asosiasi itu nggak harus linear. Linear itu garis lurus ke atas, ke bawah misalnya. Tidak kan? Bisa sigmoid, ya, bisa kurvatur, bisa eksponensial, dan seterusnya. Lalu kemudian juga ada homogenitas dari regresinya bahwa slope ya dalam setiap datanya itu sama dengan total sampelnya. Homogenitas di sini artinya variasi data itu berkumpul di sekitar garis dari regresinya. Lalu kemudian tidak ada interaksi antara kovariat dengan variabel bebas ya. Jadi si kovariat ini hanya berinteraksi dengan variabel tergantung saja dan tidak ada outlier multivariat ya. Outlier multivariat artinya kita harus melakukan analisis pengelompokan multivariatnya lalu dilihat apakah ada observasi yang berupa outlier. Itu tadi adalah tentang ANOVA dan turunannya dan beberapa ANOVA yang memang sangat rumit dan juga persyaratannya sangat susah untuk dipenuhi. Kita lanjutkan sekarang ke topik selanjutnya yaitu tentang korelasi. Korelasi antara variabel continuous. Tadi kita sempat membahas beberapa tentang korelasi dari analysis of covariate ya. Kemudian juga analysis of factorial ANOVA juga sama. Tadi juga kita ada korelasinya. Apa itu korelasi? Kita lihat sekarang ya. Korelasi ini ditunjukkan dalam analisis statistik berupa koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini adalah menunjukkan seberapa dekat kedua variabel itu berhubungan. Jadi kalau ada hubungan atau tidak, kita uji selanjutnya dengan koefisien korelasi. Bagaimana seberapa dekat itu hubungannya? Apakah berhubungan tapi jauh atau berhubungan tapi dekat? Ya, dan seperti itu. Kisarannya itu berkisar dari nilai -1 sampai +1 ya. Dan menunjukkan semakin mendekati ke angka 1, maka dia menunjukkan semakin asosiasinya linear.
Jadi kalau misalnya 0,99 dengan 0,20 itu pasti berbeda. Berbedanya dalam hal apa? Dalam asosiasi linearnya. Mana yang paling linear? Ya 0,99, misalnya seperti itu. Negatif di sini ya itu berarti hubungannya itu berbanding terbalik. Satu variabel bebas akan menurunkan variabel tergantungnya dan kebalikannya juga sama, ya. Kalau misalnya positif, artinya berbanding lurus. Semakin tinggi variabel bebasnya, maka akan semakin besar variabel tergantungnya. Kalau misalnya nilainya 0, mendekati ke 0, itu berarti ada hubungan random dan tidak ada hubungan yang linear. Hubungannya tuh random. Ada hubungan. Ya, mungkin ada hubungan, tapi random gitu. Dan hubungannya juga nggak linear. Itu aja sebetulnya. Ya, jadi bukan berarti kalau mendekati 0 nggak ada hubungan nih. Ada hubungannya, tapi hubungan dalam bentuk lain gitu. Dan tidak linear. Ingat, yang berhubungan ini belum tentu menjadi penyebab. Ya, kenapa? Karena untuk penyebab ini ada kriteria yang harus dipenuhi. Dibahas di topik causal theory ya, causal relationship. Yang tidak berkorelasi pun belum tentu tidak berhubungan karena mungkin ada hubungan yang non-linear tadi ya, entah itu curvilinear, cyclical dan seterusnya. H0 yang diuji di sini adalah korelasi koefisien sampai dengan 0. Sampai dengan 0 itu artinya apa? Tadi hubungannya tidak linear dan random. Uji statistik yang digunakan untuk menguji korelasi adalah Pearson korelasi. Ini adalah uji parametriknya. Mengukur dua variabel continuous yang memiliki distribusi normal karena ini adalah uji parametrik. Kalau asumsi distribusi normal tidak terpenuhi, maka kita menggunakan Spearman-Rho, bukan R. Ini adalah asumsi yang harus dipenuhi. Kedua variabel harus memiliki distribusi normal, lalu kemudian sampelnya harus diseleksi secara random dari general population. Ini yang sering dilupakan, bahwa seleksinya itu tidak digunakan secara random. Lalu observasi hanya independen antara satu dengan yang lain. Relasi antara keduanya itu, kedua variabelnya itu linear. Variansinya konstan sepanjang datanya. Ya, korelasi Pearson ini kita bisa melihat dari pertanyaan berikut. Apakah terdapat hubungan antara berat badan, kemudian juga panjang badan, dan lingkar kepala dari bayi berusia 1 bulan? Di sini hipotesis nolnya tidak ada hubungan antara ketiga hal tersebut, tidak ada korelasinya. Lalu variabelnya di sini adalah tiga-tiganya adalah variabel continuous. Kalau kita buat dalam scatter plot matrix seperti ini, jadi kita melihat di sini ada berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala. Dan di dalam sel-selnya, ini sel yang ini berarti sel antara berat badan dengan panjang badan. Sedangkan berat badan dengan head circumference ada di sini, head circumference dengan panjang badan itu ada di sini. Kalau kita lihat dari ketiga gambar ini, mau lihat gambarnya juga boleh, nggak masalah, sama aja sebetulnya. Dari tiga gambar di sini, kalau kita bisa melihat di sini mana yang paling linear? Yang paling linear menurut kalian semua. Paling linear dan secara grafis itu ada dari weight dengan length. Ini kenapa? Karena dia lebih berkumpul, ya, lebih berkumpul di tengah. Beda dengan berat badan dengan head circumference, dia lebih lebar, walaupun tidak selebar antara length dengan head circumference. Nah, tapi itu adalah perkiraan menggunakan gambar. Kalau kita ingin melihat bagaimana bagaimana hasil analisis dalam berupa kuantifikasi dalam berupa angka, maka kita harus lihat dari hasil analisis korelasi Pearson-nya. Dan dari sini kita bisa melihat bagaimana hubungannya ya antara berat badan dengan panjang badan dengan berat badan juga sama aja, head circumference dengan berat badan dan juga dengan panjang badan. Kita lihat semua diberikan tanda bintang, artinya apa? Terdapat bahwa hipotesis nol tadi ditolak. Hipotesis nolnya tadi apa? Yaitu korelasinya nilai 0. Jadi korelasinya tidak bernilai 0 ya. Kemudian juga di sini asumsi linearnya lebih terpenuhi. Asumsi linearnya juga sama terpenuhi. Sehingga kita bisa melihat di sini nilai R-nya itu adalah 0,71 ya, 0,622 dan 0,59. Tadi sesuai dengan gambar mengklarifikasi, dia mengkonfirmasi bahwa berat badan dan panjang badan itu korelasinya lebih kuat dibandingkan head circumference dengan berat badan, atau yang paling rendah tadi adalah head circumference dengan panjang badan. Akhirnya apa? Klop kan? Ya. Kesimpulan dari grafik dan kesimpulan dari analisis statistiknya itu sama.
Dan yang terakhir ya, dari korelasi ini kita bisa kembangkan nanti menjadi model regresi. Kita akan bahas berikutnya bersama dengan regresi logistik. Semoga bermanfaat. Ya, apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan, ketik di dalam komen di bawahnya. Insya Allah saya akan membalas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.